إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, dan sekarang Al-Kabiratu Tsamina wal Arba'un, Al-Baghyu, dosa besar yang ke-48, yaitu melampaui batas. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya ancaman yang Allah berikan akan mendapatkan azab yang pedih itu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa, kepada orang-orang yang menzalimi manusia, wa yabghuna fil ardi, dan melampaui batas di muka bumi, bighairil haqq, dengan tidak benar, ulaika lahum adzabun alim, mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Kaitannya dengan bab kita bahwa Allah Ta'ala menyatakan orang yang diancam akan mendapatkan azab yang sangat pedih, yaitu orang yang zalim kepada orang lain dan orang yang melampaui batas. Dan ini yang berkaitan dengan bab melampaui batas, diancam oleh Allah SWT dengan azab yang pedih. Apabila dosa itu disebutkan oleh Allah atau oleh Rasulullah SAW bahwa akan mendapatkan azab yang pedih atau akan menjadi ahli neraka atau akan dihukum di neraka, itu berarti salah satu dari dosa besar. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, Inna Allaha awha ilayya an tawadu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu atau mewahyukan kepada saya, an tawadu, agar kalian saling merendahkan diri kepada yang lain. Jadi sesama orang yang beriman diperintahkan untuk saling merendahkan diri. Wahfid janahadz dzulli, dan merendahlah kepada sesama. Di sini Allah SWT mewahyukan kepadaku agar kalian saling tawadhu, saling merendahkan diri. Hatta la yabghi ahadun ala ahadin, sehingga tidak ada lagi seorang pun yang bersikap melampaui batas kepada yang lainnya. Melampaui batas apabila dikaitkan dengan tawadhu berarti
menyombongkan diri, merasa dirinya di atas yang lain. Nah, tidak boleh lagi seperti itu. Wala yafkhur ahadun ala ahadin, dan tidak ada lagi seorang pun yang membanggakan diri atas yang lain. Nah, kalau membanggakan diri itu sudah jelas ada perbuatan, tidak sekedar dengan hati, ada perbuatan yang nyata bahwa dia eh, menunjukkan bahwa dirinya lebih tinggi dari yang lain. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa fi ba'dil athar, dan di dalam sebagian athar, lau bagha jabalun ala jabalin la ja'alallahu al-baghi minhu ma takka. Seandainya gunung yang satu melampaui batas kepada yang lain, maka yang melampaui batas itu akan dihancurkan oleh Allah SWT. Dan eh, bagha atau melampaui batas itu dengan ungkapan lain adalah togho. Togho juga melampaui batas. Dan di dalam Al-Quran gitu ada dua-duanya kalimat seperti itu gitu. Misalnya fa'amma man togho wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa'amma man togho, maka barang siapa yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mementingkan dunia daripada akhirat, fa innal jahima hiyal ma'wa. Dan kita berlindung kepada Allah SWT dari nerakanya, dan kita mohon ampun atas kekurangan-kekurangan kita, karena orang setingkat kita ini secara umum lebih mementingkan dunia daripada akhirat, ya. Dan ya, melampaui batas dalam urusan dunia bagi orang setingkat kita itu nyata. Maksudnya melampaui batas bagaimana? Makna di antara makna melampaui batas, apabila sampai di sini itu sudah cukup, kemudian lebih daripada itu adalah melampaui batas. Makan berlebih-lebihan melampaui batas. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan melampaui batas. Nanti sarana juga begitu. Silahkan kamu punya kendaraan, punya tempat tinggal, tapi jangan melampaui batas. Pekerjaan juga seperti itu. Bahkan ibadah juga tidak boleh melampaui batas. Beragama tidak boleh melampaui batas. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Wahai orang ahli kitab, kalian jangan melampaui batas di dalam beragama. Segala hal yang melampaui batas itu adalah tidak baik. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdaru ay yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubah fid dunya ma'a ma yudakhirullahu lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim." Ma min dzambin, tidak ada satu dosa pun, ajdaru ayyu ajjilallahu li sahibihi, yang lebih layak hukumannya disegerakan oleh Allah, ayyu ajjilallahu li sahibihi al-uquba, yang lebih layak hukumannya disegerakan oleh Allah fid dunya, di dunia ini, ma'a ma yudakhirullahu lahu fil akhirah, di samping itu dosanya juga masih disimpan untuk dijadikan azab kepadanya di akhirat, minal baghi wa qati'atir rahim, melebihi dosa baghi, melampaui batas, dan memutus kekerabatan. Dengan ungkapan lain yang beda makna, bahwa dosa yang paling layak untuk dihukum di dunia sekaligus nanti di akhirat dihukum adalah al-baghyu dan melampaui batas. Dan al-baghi yang paling besar terhadap sesama itu adalah memerangi pemerintah. Apabila pemerintah itu sah, kemudian diperangi tidak dengan sebab yang dijelaskan di dalam Islam, dan yang dimaksud di sini adalah pemerintah Muslim, dan yang kudeta atau yang memerangi juga Islam.
itu adalah baghi yang paling besar. Karena itu apabila ada semacam ini, pemerintah diperintahkan untuk memerangi mereka, untuk membunuh mereka sampai mereka betul-betul tidak punya kekuatan, dan umat Islam diperintah untuk mendukung pemerintah. Nah, karena itu apabila pemerintah itu sah, maka harus diakui, harus diakui. Dan kalau diakui berarti pemimpin itu sebagai pemimpinnya, dan kalau itu sebagai pemimpinnya, maka rakyat itu diperintah untuk taat dalam hal-hal yang tidak durhaka. Dalam hal yang durhaka, berbuat yang dibenarkan di dalam agama. Kalau hanya bisanya menghindar, menghindar. Kalau tidak bisa menghindar, bukan berarti dengan kerelaan, tapi dengan jiwa terpaksa. Nah, dan ini menunjukkan bahwa dosa besar. Kenapa? Karena diancam dengan azab, bahkan tidak sekedar ancaman biasa di dunia, diazab, di akhirat diazab, dan bahkan dikatakan tidak ada yang lebih layak untuk diazab di dunia dan juga disimpan dosanya untuk dijadikan azab baginya di akhirat. Nah, sampai di dunia dan di akhirat yang paling layak itu adalah dosa seperti ini. Waqala Ibnu Aun, dan Ibnu Aun berkata, an Amr bin Sa'idin, dari Amr bin Sa'id, an Humaid bin Abdurrahman qala, dari Humaid bin Abdurrahman ia berkata, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu an, qala qala Malikur Rohawi, Malik Ar-Rohawi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad u'titu minal jamali ma tara, aku diberi ketampanan oleh Allah seperti apa yang kau lihat. Wa ma uhibbu ahadan ayyafuquni bisyirakin. Dan aku tidak senang ada seorang pun yang semisal denganku. Ya, tidak. Aku tidak senang ada seorang pun yang melebihiku. Gitu. Bisyirakin a'lin. Gitu. Yang menyaingi seperti pasangan sandal. Apa maksudnya? Sandal itu kan sudah otomatis ada kanan, ada kiri. Gitu. Ada kanan, ada kiri, dan itu lawannya, dan itu dikatakan sekutunya. Sekutunya. Ini dengan ini pasangan, tapi ini lawan daripadanya. Ini kiri, itu kanan, itu lawannya, tapi ini pasangan. Afadzaka minal baghi, apakah itu berarti baghi yang diancam tadi itu? Qala laisa dzalika minal baghi. Orang diberi nikmat terus bersyukur kepada Allah, terus itu karena dia yang paling tinggi dibandingkan dengan siapapun yang ia tahu, maka dia bersyukur kepada Allah Taala, lalu itu tidak senang kalau ada orang yang mendapatkan lebih darinya, bahkan yang menyamainya. Gitu. Apakah itu termasuk baghi? Gitu. Laisa dzalika minal baghi. Itu tidak termasuk baghi, walakinnal baghyu batarul haq. Akan tetapi baghi itu adalah menolak kebenaran. Qala safahul haq, atau dengan riwayat yang lain, baghi itu adalah tidak mau memahami kebenaran, wa ghamdun nas, dan merendahkan orang atau meremehkan orang. Nah, dari definisi baghi di sini berarti baghi di sini itu disamakan oleh Rasulullah SAW al-kibr. Kenapa? Karena di antara hadis yang semisal dengan ini, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Itu juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil dzarrah dari kesombongan.
Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, inna nuhibbu an nalbisa thawban hasanan wa na'lan hasanan. Kami merasa senang kalau pakaian kami bagus, kalau sandal kami bagus. Apa itu tidak sombong? Qala al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Rasulullah SAW menjelaskan sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Nah, di sini juga gitu. Walakin al-baghi batarul haqqi aw safahul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran atau tidak mau memahami kebenaran. Safa itu artinya itu adalah akalnya dengan bahasa kita tidak penuh. Nah, akalnya tidak penuh digunakan untuk memahami pelajaran tidak bisa. Digunakan untuk menjadi bahasa kita itu mungkin idiot atau meskipun tidak sampai idiot itu yang apa istilahnya ya? Apa? Ya intinya gitu. Jadi kalau seandainya dia itu disekolahkan, itu sekolahnya SLB supaya nanti di akhirnya punya kebiasaan yang baik. Dan yang kayak gitu itu eh, wallahu alam yang paling bisa mempengaruhi atau yang paling bisa menjadikan dia menjadi baik itu adalah dengan kebiasaan, dengan kebiasaan. Nah, kalau sifat dia itu misalnya senangnya itu jalan sambil lihat ke atas, berarti itu juga terbentuk karena kebiasaan di samping memang dorongan di dalam jiwanya itu yang mereka senangi. Nah, kalau dia dibiasakan terus dengan baca Quran, akhirnya ada orang yang kayak gitu, anak yang kayak gitu, tapi hafal Quran. Kenapa? Karena tidak diberitahukan, tidak diperdengarkan oleh orang tuanya kecuali Quran saja. Quran saja itu. Nah, dan sekarang ada internet yang memberitakan hal-hal yang kayak gitu gitu ya. Nah, ternyata tidak hanya satu dua tapi banyak gitu ya. Bahwa anak ini gampangannya itu untuk memahami omongan orang itu nggak bisa, tapi ternyata hafal Quran. Nah, itu termasuk cara yang bagus. Jadi ketika punya anak diketahui, wah anak ini kayak begini, maka jangan ditontonkan apapun, jangan diperdengarkan apapun, gitu ya. Nah, diusahakan terus digandeng dan terus Quran saja sehingga akhirnya nanti berkembang punya kebiasaan membaca Al-Quran. Dan saya tahu ada anak yang sudah mungkin umurnya sekarang itu antara 20 sampai 30, enggak tahu persisnya gitu ya. Dari sekitar itu ya. Nah, itu atau mungkin belum sampai segitu karena kakaknya itu gitu, masih belum 30 gitu ya. Ya, di atas 20 tapi nggak tahu kira-kira berapa gitu ya. Nah, itu kemana jalan ke depan, jalan ke kiri itu kayak nggak bisa berhenti, tapi yang dibaca adalah Quran. Kenapa? Karena sama bapaknya panggilkan guru ngaji, terus pokoknya sebentar-sebentar ngaji, terus hafalannya sudah cukup banyak. Nah, jadi itu. Nanti baru ngomong makan, kepingin permen, kepingin apa itu baru berhenti ngomong ngaji lagi. Nggak pakai baca, nggak bisa baca. Nah, jadi dicekokin terus dengan hafalan Quran. Nah, akhirnya punya kebiasaan yang baik. Nah, orang yang tidak mau memahami kebenaran bukan karena kurang akal. Nah, enggak, oh dia itu sebenarnya akalnya itu paham, tapi kalau ditunjukkan kebenaran enggak mau dia. Nah, itu adalah baghi. Di sini al-baghyu fatarul haq menolak kebenaran atau enggak mau kebenaran, ghamtun nas dan meremehkan orang. Waqad khasafallahu bi Qarun li baghihi wa utuwihi. Waqad khasafallah dan sungguh Allah telah membenamkan bi Qarun pada Qarun. Ya, meskipun ini kan tulisannya
pengarang ya, maksudnya Imam Madzhabi. Dan sungguh Allah telah membenamkan Qarun, dan kalau di dalam Al-Qur'an itu dan hartanya, rumahnya, gedungnya, hartanya itu juga dijadikan terbenam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disaksikan oleh umat, disaksikan oleh umat. Nah, bahkan di dalam Al-Qur'an sampai yang kemarin, meskipun kata kemarin itu bisa lebih dari sehari maksudnya gitu. Yang kemarin itu jiwanya berharap seperti Korun, alangkah enaknya kalau punya harta banyak seperti Korun. Nah, begitu tahu Korun ditenggelamkan, sungguh Allah merahmati kita. Kalau tidak merahmati kita, maka kita juga akan ditenggelamkan seperti Korun. Sampai akhirnya begitu. Nah itu. Nah, dan sungguh Allah SWT telah membenamkan Korun karena melampaui batas dan karena kesombongannya. Libaghihi wa utuhi. Karena melampaui batas dan karena kesombongannya. Melampaui batas apa? Berbagai macam kita. Menolak kebenaran, dia menolak kebenaran. Gitu. Nah, dan meremehkan orang, dia meremehkan orang. Bahkan utusan Allah, Rasul diremehkan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, "Udhibat imra'atun fi hirrah." Ada seorang wanita yang diadab oleh Allah disebabkan karena kucing. Sajanatha hatta matat, dikurung sampai mati. Fadakhalat fiha an-nar, maka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka disebabkan itu. Jadi sebabnya bukan karena hal lain, sebabnya karena ngurung kucing sampai mati. Lahiyat amatha wasaqadha, dikurung tidak diberi makan, tidak diberi minum. Idhabasatha, padahal dia mengurungnya. Walahiyat tarokatha ta'kulu min hasyashil ardi, dan tidak dibiarkan sehingga bisa makan sendiri hewan-hewan kecil yang ada di bumi ini. Muttafaqun alaih. Wal hasyasu al hasyarat, dan hasyas khosyas di sini maksudnya adalah al hasyarat, yaitu hewan-hewan yang melata di bumi. Berarti bagi di sini artinya sudah dipastikan bukan sombong. Kenapa? Karena ngurung kucing itu tidak berkaitan dengan sombong dalam pemahaman kita bahasa Indonesia, gitu. Nah, tapi di sini berbuat yang kamu telah berbuat yang melampaui batas terhadap hewan itu. Kenapa? Kamu kurung dan tidak kamu beri makan, tidak kamu beri minum. Nah, dan diangkat dimasukkan di dalam bab melampaui batas di sini. Nah, dan dikatakan bahwa ini dosa besar. Kenapa? Karena disebutkan ancamannya yaitu neraka. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu an, dan Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha syai'an fihi ruh gharban, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang punya ruh apapun tujuannya. Maksudnya yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Kenapa? Karena pembahasan ulama, apabila itu hajat, maka insya Allah masuk al-hajatu qad tanzilu manzilatal dharurah. Hajat itu kadang-kadang menempati tempat darurat, dan apabila menempati tempat darurat, ad-daruratu tubihul mahdhurah. Keadaan darurat itu membolehkan yang asalnya dilarang. Karena keadaan yang asalnya dilarang jadi boleh. Gitu. Nah, adapun menjadikan sesuatu yang ada rohnya tidak karena menempati tempat darurat, nah maka itu tidak boleh. Dan nanti ada bab tersendiri yaitu al-musawwir, orang yang menggambar, orang yang menggambar. Nah, karena itu tidak boleh menggambar, tidak boleh menyimpan gambar atau memasang gambar yang bernyawa. Di sini la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha syai'an fihi ruh gharban.
Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan membuat, menjadikan sesuatu yang punya ruh, gitu. Tujuannya apapun, gitu. Maksudnya tujuannya apapun yang tidak dibenarkan di dalam agama. Nah, apabila dibenarkan seperti hajat tadi, misalnya seperti apa? Misalnya seperti eh, di kedokteran itu ada gambar manusia, organnya, segala macamnya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ada semuanya. Dan bahkan gambarnya tidak sekedar gambar di atas kertas atau dua dimensi, bahkan gambarnya betul-betul kayak patung gitu ya. Kayak itu. Loh, ini kan tidak boleh hukum asalnya, tapi apabila ada hajat yang menempati tempat darurat, maka ada ajaran di dalam Islam gitu, bahwa Allah SWT mengatakan famaniturra ghairu baghin wala adin. Barang siapa yang keadaannya terpaksa ghairu baghin, tidak dalam rangka niat dosa. Bagi di situ melampaui batas, tapi artinya apa maksudnya? Memang dalam hatinya niat berbuat yang haram itu. Itu. Famaniturra, siapa yang terpaksa ghairu baghin, tidak niat dosa, tidak niat melanggar. Wala adin, dan tidak melampaui kadar, tidak melampaui ukuran. Fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Nah, di situ ada tiga patokan. Pertama, keadaannya darurat, karena Allah berfirman famani turro, apabila keadaannya terpaksa. Yang kedua, ghairu baghin, tidak ada niat jelek, tidak ada niat jelek. Nah itu. Wala adin, dan tidak melampaui ukuran. Karena ayat ini dikaitkan di bagian awal ayat itu dengan makanan, maka ulama mencontohkan misal orang di perjalanan. Gitu. Dia kelaparan, tidak ada makanan, terus ada hewan mati. Kambing mati, menjangan mati, tidak disembelih. Gitu. Dia dalam keadaan darurat. Satu. Yang kedua, ghairu baghin, tidak niat dosa, tidak ada niat kepingin makan bangkai. Kalau ada yang lain tidak mau bangkai, meskipun segar. Misalnya matinya kenapa? Karena ketendang kereta masih baru, kan dagingnya segar. Tidak ada niat pikiran makan bangkai, meskipun tidak daging, tahu tempe seandainya ada tidak mau. Itu kenapa? Karena itu bangkai. Itu menunjukkan tidak ada niat dosa. Ghairu baghin, keadaannya darurat, tidak niat dosa, dan tidak melampaui ukuran. Apa maksudnya? Kalau makan seukuran 1 on sudah cukup menghilangkan kedaruratannya, tidak makan lebih. Seandainya di sate 2 tusuk sudah, wah dengan 2 tusuk sudah menghilangkan keadaan daruratnya, 10 tusuk sudah dimakan semua. Nah gampangnya begitu. Ghairu baghin wala adin fala itsma alaihi, maka yang asalnya haram menjadi tidak dosa. Nah jadi eh, seperti itu. Karena itu yang berkaitan dengan bagaimana dengan gambar bernyawa, apalagi patung bernyawa. Maksudnya aslinya yang kayak gitu itu bernyawa. Gitu. Nah, maka apabila itu hajat, kadang-kadang hajat itu menempati tempat darurat. Apabila menempati tempat darurat, maka yang asalnya tidak boleh menjadi boleh. Waqala Abu Mas'ud, dan Abu Mas'ud berkata, kuntu adribu ghulaman li bisau. Dulu saya pernah mencambuk budak saya dengan cambukan. Dengan cambukan, dengan kayu atau dengan pecut atau dicambuk. Ya. Fasamituhu saufan min khalfi. Lalu aku mendengar suara dari belakang. Ya. Iklam Aba Mas'ud. Suara itu mengatakan iklam Aba Mas'ud. Gitu. Wahai Abu Mas'ud, perhatikan. Falam afhamis sautu minal ghadab. Karena saking marahnya saya kepada budak tersebut, aku nggak bisa paham dengan ucapan yang saya dengar terdengar dari belakang itu.
Apa maksudnya? Kalau ada orang yang sangat marah, diomongin kan kadang tidak dihiraukan gitu ya. Sehingga akhirnya dia ngomong apa? Tidak tahu ngomong apa dia. Padahal kata-katanya sudah sangat jelas gitu ya. Nah, karena eh, saking marahnya saya tidak paham suara tersebut. Ya. Falamma dana minni idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dekat orang yang berbicara tadi itu ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yaqul, ternyata Rasulullah SAW kemudian berkata, innallaha aqdaru alaika minka alaihi. Allah lebih kuasa dan lebih berhak mengadabmu daripada kamu menghukum dia. Manusia punya banyak kekurangan, banyak kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa manusia itu semuanya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di dunia ini, enggak sekedar orang itu yang hancur, tidak di muka bumi ini sudah tidak ada kehidupan. Difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu, ma taraka 'ala dhahriha min dabba. Seandainya dosa manusia itu semuanya diberikan oleh Allah akibatnya, maka di muka bumi ini sudah tidak akan ada kehidupan apapun. Hewan apapun sudah tidak akan ada. Kenapa? Saking besarnya dosa tatkala dia dihukum. Yang lainnya sampai ikut kena akibatnya. Misalnya begini. Kalau ada orang wajar sampai babak belur sampai mati akhirnya ibunya ketika melihat sampai tidak tega terus nggak teganya ikut mati. Padahal ibunya nggak diapa-apain. Misalnya gitu ya. Nah, kalau dosa manusia itu akibatnya diberikan oleh Allah semuanya di dunia ini, mata rokala dhahriha min dabba, di muka bumi ini sudah tidak ada kehidupan. Dan bahkan langit dan bumi ini sudah hancur. Seandainya dosa manusia itu langsung Allah berikan akibatnya semuanya. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, selagi di muka bumi ini masih ada orang yang beriman dengan benar kepada Allah satu saja, maka Allah masih menahan langit dan bumi dari kehancuran. Nah itu. Nah jadi, wah sebabnya sudah melampaui batas, tapi ditahan oleh Allah SWT. Kenapa? Masih ada orang baik di situ. Nah, berbuat kedurhakaan itu sebab kehancuran langit dan bumi, beriman dengan benar, beribadah dengan benar kepada Allah itu menjadi sebab Allah menahan langit dan bumi. Nah, itu. Pendekatan makna. Kalau ada orang yang betul-betul hidupnya itu imannya benar, betul-betul taat kepada Allah. Kalau ada orang itu sampai semua, masya Allah, orang itu di samping iman, ibadah, akhlaknya benar, dia masya Allah orang yang betul-betul baik di dalam segalanya, imannya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, semuanya baik itu ya. Nah, kalau ada orang kayak gitu melihat ada kemungkaran kecil, itu protes apa enggak? Jiwanya bisa menerima apa enggak? Enggak gampang menerima. Misalnya begini, loh, tasnya orang dibuka terus diambil barangnya meskipun sedikit. Gitu. Nah, langsung protes gitu. Itu contoh. Atau misalnya bukan yang berkaitan dengan harta, misalnya berkaitan dengan kedurhakaan, menyakiti orang. Ya, loh anak kecil salah, terus cambuk kayak begitu. Nah itu jangankan dicambuk, di apa itu bisa sudah tidak kuat. Gitu. Kenapa? Karena baiknya akhlaknya dia. Atau misalnya berkaitan dengan dosa lain jenis. Ya. Ada laki perempuan, dia tahu bukan mahramnya terus boncengan. Dan dia orang yang betul-betul orang yang takwa dari itu. Gitu. Maka akan betul-betul jiwanya itu protes. Orang di sini itu betul-betul hina, jelek. Kenapa?
masa laki perempuan bukan mahramnya bonceng. Kenapa kok protesnya setinggi itu? Protesnya setinggi itu gitu. Dan bahkan kalau seandainya itu takut diazab oleh Allah itu, karena kalau ada orang yang durhaka diazab oleh Allah, maka yang di sekitarnya juga kena. Itu ikut ketakutan. Kenapa setinggi itu? Karena baiknya. Kenapa? Karena bersihnya dirinya. Gitu. Dan makhluk Allah selain manusia itu di hadapan manusia mungkin dikatakan benda mati. Tapi itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kedurhakaan kepada Allah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Pepohonan, batu, langit dan bumi, nah, ini takut kepada Allah tatkala manusia itu betul-betul durhaka kepada Allah. Nah, terus kedurhakaan itu semakin besar, semakin tinggi ketakutannya kepada Allah. Nah, salah satu ayat yang hadir sekarang adalah orang Nasoro yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya tidak hanya orang Nasoro. Kenapa? Karena orang Yahudi juga sebelum orang Nasoro, dan orang-orang jahiliyah banyak dalam hal ini apa itu? Mengatakan Allah punya anak. Mengatakan Allah punya anak. Orang Yahudi mengatakan Allah punya anak. Faqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Waqalatin Nasara al-Masihu ibnullah. Orang Nasara juga mengatakan Al-Masih itu anak Allah. Dan orang jahiliyah misalnya yang tidak ahli kitab gitu. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra. Apa kamu enggak perhatian terhadap Lata, Uzza dan Manat, patung besar yang ketiga atau berhala besar yang ketiga yang lain itu gitu. Nah, diyakini oleh orang-orang Arab itu adalah gitu, malaikat, jenisnya adalah perempuan, mereka adalah anak Allah. Berarti punya keyakinan. Nah, disebabkan meskipun ayatnya berkaitan dengan orang Nasoro, disebabkan karena manusia mengatakan Allah punya anak, langit itu hampir hancur kalau nggak ditahan oleh Allah SWT. Faqalu ittakhadha ar-Rahman walada. Mereka mengatakan Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman. Allah yang Maha Rahman memiliki anak atau mengambil anak. Maksudnya menjadikan itu dia punya anak. Wa qalu ittakhadha ar-Rahman walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh mereka telah melakukan dosa yang sangat besar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Langit itu hampir hancur, bumi hampir terbelah, dan gunung-gunung pun hampir hancur. Kenapa? Karena mereka mengatakan Allah punya anak. Nah, jadi sekitar kita yang di hadapan manusia, makhluk ini bukan makhluk hidup, benda mati, sesungguhnya mereka di hadapan Allah selalu bertasbih kepada Allah SWT, karena memang Allah yang menciptakan, Allah yang ngatur, Tuhannya adalah Allah, dan tidak diamanahi oleh Allah syariat, maka mereka ketundukannya sempurna kepada Allah seperti apa yang Allah tentukan. Nah, akhirnya gitu, mereka tidak punya dosa, gampangnya gitu. Makhluk-makhluk benda mati itu di hadapan Allah punya dosa. Ketika gitu bahasanya itu tentang jiwa-jiwa itu tidak punya dosa bersih, maka terhadap dosa itu ketakutannya sangat besar kepada Allah. Kenapa? Faham bahwa disebabkan karena durhaka kepada Allah, Allah akan murka. Dan kalau kita lihat contoh yang diberikan secara nyata adalah Adam alaihissalam. Adam alaihissalam itu ditempatkan oleh Allah di surga. Dan di surga itu penuh dengan kenikmatan segala macam. Tapi memang Allah menjadikan ketetapannya seperti ini, gitu, bahwa akibat kedurhakaan itu seperti ini, dan akhirnya Adam nanti itu akhirnya ditempatkan di bumi, gitu. Nah, tapi ditunjukkan, gitu, awalnya ditempatkan di surga, penuh dengan kenikmatan. Nah, dan Allah menyatakan
fakula minha raghadan haitsu syi'tuma. Wahai Adam dan istrimu, kamu berdoa. Kula minha. Silahkan kamu makan semua yang disukai. Mana yang kamu sukai, semuanya nikmat. Raghadan dengan kesenangan. Haitsu syi'tuma, manapun yang kamu senangi. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan jangan kamu dekati satu pohon ini. Kalau kamu sampai mendekat, kamu akan jadi orang yang zalim. Diganggu, ditipu, dibujuk oleh setan, akhirnya makan. Apakah setiap hari? Tidak. Hanya sekali pertama. Apakah dari lapar sampai kenyang? Tidak, belum sampai masuk ke dalam perutnya. Karena apa? Karena Allah SWT memberitahukan falamma dzaqash syajarah, maka tatkala telah merasakan, dan begitu terasa, dzaqa itu mencicipi. Maksudnya biasanya bahasa manusia, bahasa pembicaraan. Dzaqa itu artinya mencicipi. Nah, maksudnya apa? Sudah tahu rasanya. Coba sih, terus diminum, baik masuk maupun enggak, tapi kalau baru icip itu adalah gitu, dengan bahasa dzaqa. Gitu. Falamma dzaqa syajara, dimakan terus rasanya begini, gampangnya begitu. Gitu. Langsung ditunjukkan oleh Allah akibatnya. Ini akibat durhaka kepada Allah. Allah marah kepadanya. Alam anhakuma andilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Bukankah aku telah melarang kalian berdua untuk mendekat pohon itu? Dan bukankah aku telah mengatakan padamu bahwa syaitan itu musuh yang nyata? Nah, hanya saja Allah kemudian mengampuninya dan Allah menunjukkan akibatnya gitu. Nah, maka faqul nahbitu minha jami'a. Keluar kamu, turun kamu dari surga semuanya. Nah, jadi itu. Nah, itu akibat durhaka kepada Allah. Lalu bagaimana kalau kedurhakaan itu lebih daripada itu? Kita kembali itu. Tatkala Abu Mas'ud mencambuk budaknya, kemudian Rasulullah SAW datang setelah dekat mengatakan, wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah lebih kuasa dan lebih layak mengadabmu dibandingkan dengan kamu menghukum dia karena kesalahannya. Fakultu, maka saya langsung berkata, la adribu li mamlukan ba'dahu. Aku tidak akan mencambuk budak seperti apapun setelah itu. Wa fi lafdhin fasaqatus saut min yadi min haibatihi. Nah, di riwayat yang lain dijelaskan cambuk itu akhirnya jatuh dari tanganku karena wibawa Rasulullah SAW. Nah, wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain ada kalimat faqultu ya Rasulullah wa hurrun liwajhillah. Wahai Rasulullah SAW, budak itu sekarang merdeka semata-mata karena Allah. Asalnya marah, dicambuk supaya taat kepada tuannya, tapi setelah ketemu Rasulullah dan Rasulullah itu, wahai Rasulullah, saya memerdekakan semata-mata karena Allah. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, ama innaka law lam taf'al la lafahatkan nar. Akhrajahu Muslim. Ketahuilah seandainya tidak kamu merdekakan, maka kamu akan dihukum di neraka. Maksudnya tersentuh api neraka. Sebab kamu mencambuk budak tadi itu, kamu akan dihukum oleh Allah di neraka, meskipun wallahu alam gitu, bisa jadi meskipun tidak lama. Kenapa? Karena sahabat gitu. Nah, tapi karena dimerdekakan, maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh seandainya tidak kamu merdekakan, kamu akan dihukum di neraka. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, man daraba ghulaman lahu
haddan lam ya'tihi, siapa yang mencambuk budaknya gitu, atau menghukum tidak karena dosanya, maksudnya dicambuk tidak karena dosanya yang benar tuh, aulatomahu atau nempelengnya, fa inna kafaratuhu ayyatikahu, maka untuk menghapuskan dosanya adalah dia harus memerdekakannya. Dia harus memerdekakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan budak itu dengan cara taat kepada tuannya. Berarti tuannya itu betul-betul mendapatkan banyak manfaat dari budaknya. Kalau seandainya orang Islam itu memiliki budak, itu budaknya dulu beli, terus bersama dia setahun, Allah jadikan halal pekerjaan budak itu semuanya untuk tuannya sebatas kemampuannya. Terus setelah setahun dijual, uangnya kembali. Berarti budak itu betul-betul telah berbuat banyak kepada tuannya. Nah itu. Nah karena itu Rasulullah SAW menjelaskan, Inna Allah yu'adzibu man daraba ghulaman lahu haddan lam ya'tihi, siapa yang mencambuk budaknya bukan karena cambukan sebagai hukuman kesalahannya yang benar, aulatomahu atau nembelengnya, karena kafaratuhu ayyatikahu, penghapusan dosanya adalah dengan cara memerdekakan budak tersebut. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibuna an-nasa fid dunya. Allah mengazab orang di akhirat nanti, di hari kiamat atau di neraka, kepada orang yang di dunia ini mengadab orang lain. Allah akan mengadab kepada orang nanti di hari kiamat, kepada orang yang di dunia ini mengadab orang lain. Jadi misalnya gitu, salah seorang menghukum orang bukan karena hukuman atas kesalahannya yang dibenarkan. Kenapa? Karena kalau hukuman atas kesalahan yang dibenarkan itu justru hukum Islam, hukum Allah SWT. Orang mencuri dipotong tangan. Itu kalau menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan benar, yang menegakkan dapat pahala. Nah, gampangnya begitu. Merajam, mencambuk orang yang minum khamar, mencambuk orang yang menuduh tanpa saksi. Itu apabila betul-betul ikhlas menegakkan hukum Allah, pahalanya besar karena hukum Allah ditegakkan. Tapi kalau orang itu mengadab atau menghukum orang bukan karena kesalahannya dengan hukum Allah yang benar, maka yang menghukum itu akan diadab oleh Allah di neraka. Itu hamba Allah, bagaimana kamu hukum semaumu? Ini. Wa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi himarin qad wusima fi wajhihi. Rasulullah sallallahu lewat menemui himar, menjumpai himar. Rasulullah SAW lewat menjumpai himar. Rasulullah bersama para sahabat, karena hadisnya Rasulullah kemudian bersabda kepada para sahabat. Rasulullah bersama para sahabat jalan melewati himar. Ya. Nah, himar itu ada capnya di mukanya. Wusima fi wajhihi, itu ada capnya di wajahnya, berarti himar punya wajah ya. Bumi punya wajah, himar punya wajah, manusia punya wajah, lafadznya wajah. Wusima fi wajhihi. Nah, faqala, maka Rasulullah bersabda, la'anallahu man wasamah. Allah melaknat orang yang memberi cap himar tersebut. Nah, cap itu kalau nggak hilang biasanya pakai apa? Besi panas. Jadi besi dipanaskan, diucapkan, akhirnya ngecap, bulunya kebakar, kulitnya gosong, akhirnya tidak bisa hilang. Ya. Allah melaknat orang yang memberi cap ini. Isnaduhu sahihun, sanadnya sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafsan mu'ahadatan bi ghairi haqqiha lam yajid raihatal jannah. Siapa orang Islam yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengannya, ada perjanjian damai terus dibunuh,
maka dihukum oleh Allah tidak akan merasakan bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati khamsimi'ati am. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan itu jarak antara langit dan bumi. Disabdakan oleh Rasul 500 tahun perjalanan gitu. Nah, kalau ada pesawat kita di bumi tercium baunya apa enggak? Enggak tuh ya, padahal itu masih lebih dekat mana pesawat dengan bumi dengan pesawat dengan matahari. Ya enggak ada apa-apanya lah kan gitu ya. Nah itu sudah tidak bau. Bau surga itu tercium dari jarak 500 tahun perjalanan dan orang yang membunuh orang kafir, yang dibunuh orang kafir, yang seandainya tidak sedang ada perjanjian damai, nah itu hukum itu sangat ringan. Ya. Apa sebabnya? Sebabnya gini akhirnya dibunuh. Nah itu di dalam Islam ada hukumnya nanti dibawa ke hakim tapi ringan. Kenapa? Mereka itu orang kafir, orang yang bertuhankan batu, menyembah batu, tidak mau taat kepada Allah di muka bumi ini membuat kerusakan, itu orang kafir. Hanya saja tetap ada aturan. Apabila ada perjanjian tidak boleh dibunuh. Dan misal di zaman kita sekarang bagaimana? Di zaman kita sekarang di negara satu dengan negara lain ada perjanjian semuanya, perjanjian damai. Itu satu. Yang kedua, di satu negara ada orang Islam, ada orang selain Islam, diterima di negara itu menunjukkan perjanjian damai. Nah itu. Nah karena itu meskipun orang kafir tidak boleh dibunuh. Nah bagaimana dengan ayat umirtu an uqatilan nasa hatta asyhadu an la ilaha illallah dan ayat yang fadribu fauqal anaqi wadribu kullab. Nah intinya ayat-ayat yang eh, memerintahkan untuk membunuh orang kafir. Nah, apabila ayat umum gitu. Nah, kemudian ada pengecualian, pengecualiannya dikeluarkan. Apabila ada ayat umum, ada masalah lagi yang harus dikeluarkan. Misalnya apa? Kecuali jika ada perjanjian. Nah, berarti yang ada perjanjian dikeluarkan. Apabila dia diberi keamanan karena zimmi, gitu, berarti dia dikeluarkan. Tidak tersisa kecuali kafir harbi. Tidak saja kecuali antara umat Islam dan orang kafir yang sedang perang. Nah, adapun apabila sedang perang, nah maka membunuh itu justru pahalanya besar. Nah, jadi itu. Nah, karena itu orang yang tidak ngerti atau nggak belajar Quran dan Sunnah mengira bahwa orang Islam diperintah membunuh orang. Tidak boleh kecuali di waktu perang. Nah, karena itu ngebom bukan waktu perang itu tidak boleh. Waktu perang ngebom yang bukan sedang berhadapan dengan perang juga nggak boleh. Misalnya begini, dulu ada perang Teluk atau perang waktu ada perang Yaman dengan Saudi. Yaman di Yaman tapi ada Saudi diminta bantuan akhirnya datang ke sana terus yang berhasil merebut itu mendapatkan bantuan dari luar. Nah, terus akhirnya salah satu bomnya diancamkan nanti dibomkan di Riyadh. Nah, ternyata di luar di salah satu pabrik dibom beneran. Itu tidak boleh. Yang boleh dibom itu hanya yang di medan tempur. Nah, jadi itu. Nah, jadi karena itu tatkala perang di Yaman itu perangnya di luar pemukiman gitu, di luar kota, di luar itu di dalam kota mereka tidak masih debat, masih ini, masih ibadah, masih segala macam masih terus dan yang menghancurkan selalu yang dari orang yang tidak suka dengan perdamaian. Yang rebut-rebut itu yang selalu itu banyak nembakin masyarakat. Nah, jadi itu. Nah, intinya bahwa orang Islam dan orang kafir itu tidak ada perintah saling bunuh kecuali ketika perang. Nah,
Ya itu bagian yang akhir dari bab ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Seperti biasa kalau ada yang mau ditanyakan mungkin 7 menitan gitu ya. Monggo. Waalaikumsalam. Ya. Jadi setelah kita paham bahwa makna melampaui batas itu masuk di dalam segala bab, di dalam bab dosa bisa juga dosa kecil, bisa juga dosa besar itu. Nah, kalau gitu sekarang bagaimana cara mengukur ini masih belum sampai melampaui batas atau sudah dikatakan melampaui batas. Semua kelebihan yang apabila dilihat dari Islam itu sudah tidak benar, maka itu sudah melampaui batas. Misalnya begini, di dalam bab hutang, ada orang punya hutang, terus insya Allah 1 minggu atau 1 bulan saya bayar. 1 bulan tidak dibayar. Kenapa? Nggak ada, nggak ada yang digunakan untuk bayar. Akhirnya dia tidak bayar. Kenapa? Nggak ada yang digunakan. Itu tidak melampaui batas. Tapi ketika ada yang digunakan untuk bayar, tidak bayar, itu melampaui batas. Rasulullah SAW bersabda, matlul ghani zulmun. Gitu. Orang yang sudah punya untuk digunakan bayar hutang nggak dibayarkan, itu adalah zalim. Apa kezalimannya? Gitu. Kezalimannya masuk di dalam bab melampaui batas. Nah, itu sekedar contoh, gitu. Makan, makan dengan pemahaman bahwa gitu. Wah, kalau 3 piring ya nggak akan habis, pastilah nggak habis. Tapi karena dilihat banyak, ngambil, ngambil, taruh, ngambil lagi. Akhirnya 3 piring di depannya. Akhirnya betul-betul nggak habis, nggak mungkin lah menghabiskan 3 piring itu. Nah, dan dia sudah paham dari awal, sesungguhnya kamu ngambil segitu, baru ngambil aja sudah melampaui batas. Nah, sudah kenyang, terus nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, sampai akhirnya nggak bisa berdiri. Ada enggak gini? Ada. Gitu ya. Kalau sekedar kekenyangan gitu ya, itu kalau hampir tidak pernah kayak gitu, terus sekali waktu kayak gitu, itu insya Allah hukumnya masih boleh. Misalnya apa? Misalnya setahun sekali, 2 tahun sekali gitu ya. Apa ada dalilnya? Ada dalilnya seumur hidup sekali. Maksudnya enggak seumur hidup, tapi sepanjang hidupnya ya hadis itu cuma satu itu ada. Gitu. Bahwa tatkala Rasulullah dan para sahabat itu dalam keadaan tidak ada apa-apa, gitu. Dan mereka gitu, sudah cukup lama tidak makan, tidak minum, gitu. Nah, kemudian didatangkan 1 mangkok susu, gitu. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu diperintah untuk Rasulullah oleh Rasulullah minumlah, gitu. Sudah saya minum tapi itu tidak berkurang. Minum lagi, akhirnya diminum lagi, minum, minum. Nah, gitu. Tapi di mangkok itu tidak berkurang. Minum lagi ya Abu Hurairah. Nanti akan digilir semua itu. Gitu. Minum lagi. Akhirnya minum lagi sampai betul-betul penuh perutnya itu. Gitu. Setelah itu minum lagi. Sudah tidak bisa masuk ya Rasul, sudah penuh. Sudah tidak ada rongga sedikit pun untuk dimasuki. Karena diperintah oleh Rasulullah, sudah Rasulullah fahamlah minum sudah segitu dan yang lain kayak gitu, tapi masih disuruh minum, minum lagi, disuruh minum lagi. Akhirnya sampai betul-betul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan penjelasan ini
betul-betul dikatakan sudah tidak ada celah lagi wahai Rasulullah untuk bisa masuk. Berarti sangat kenyang itu. Nah itu. Terus oleh Rasulullah digantikan ke yang lain itu ya. Nah, diambil pelajaran bahwa bahwa kalau hanya sekali gitu ya, atau mungkin sekali-sekali. Wa yumkinu nah itu ya, sekali-sekali. Nah itu ya. Mungkin sekali-sekali itu ya setahun sekali, 2 tahun sekali, atau 3 tahun sekali. Itu sampai betul-betul kenyang, insya Allah, nah, dan mudah-mudahan tidak dosa. Tapi kalau orang itu setiap makan kenyang, makannya berapa kali? 3 kali. Orang Indonesia kan makannya 3 kali. Setiap makan kenyang. Dan sekarang orang luar itu yang dulu umumnya makan itu makan besar sehari sekali. Sekarang orang luar juga banyak yang makan seharinya tidak sekali. Nah itu. Nah, meskipun masih banyak yang enggak, kalau pagi ya makan sayur, makan apa, makan nah itu masih masih banyak itu ya. Buah, nah ya itu. Nah, tapi yang makannya sudah makan berat pagi hari itu juga sekarang sudah banyak. Karena itu orang luar sekarang itu juga banyak yang besar, perutnya juga besar, apalagi perempuan. Ya. Nah, jadi itu. Dan itu tidak baik. Nah, ternyata dokter juga mengatakan akibat makan itu jadi berbagai macam penyakit. Apalagi kalau sudah obesitas ya. Nah, itu. Nah, eh, makan banyak itu melampaui batas. Karena itu Allah berfirman, kulu washrobu wala tusrifu. Tidur banyak melampaui batas. Ukuran banyak itu seberapa? Nah, tidak ada patokan baku, tapi yang penting orang itu ketika paham Islam, paham kehidupan yang baik, menilai bahwa itu sudah termasuk melampaui batas, maka melampaui batas. Itu satu. Yang kedua, hajatnya satu, punya lebih dari satu, itu sudah melampaui batas. Ya, sudah melampaui batas. Nah, hajatnya berapa? Satu. Punya berapa? Punya dua, tiga, empat. Banyak kan orang kayak gitu ya. Nah, contoh gitu ya. Ada orang punya truk satu, punya pickup satu, punya sedan satu, eh, punya, tapi satu-satu semua, kepakai semua itu tidak melampaui batas. Kenapa? Itu loh, truknya dibuat untuk ngusungin itu dan jalan terus ada supirnya sendiri. Nah, dari sisi punya truknya tidak melampaui batas. Ya. Nah, tapi kalau mobil untuk dinaikin itu ya, terus ada Alphard, ada Pajero, ada sedan, ada ini. Kenapa? Ya kalau cuma satu kan nggak bisa ganti-ganti. Nah itu. Nah belilah yang paling nyaman satu. Gitu. Nah wallahu a'lam. Kalau pemahaman itu seperti itu, berarti itu melampaui batas. Loh, uangnya banyak melimpah kok. Meskipun uangnya banyak melimpah, sesungguhnya yang kamu gunakan itu melampaui batas. Nah itu. Nah sekarang simpanannya besar, misalnya punya uang berapa? Punya uang misalnya ya 5 miliar. Sudah. Dalam pikiran dimakan sampai mati habis enggak? Enggak mungkin lah gitu ya. Nah, menyimpan besar itu melampaui batas apa enggak? Enggak. Tapi nanti dia pasti rugi. Pasti roh dicabut pasti rugi, ayatnya begitu. Kenapa kok dikatakan punya uang simpanan banyak tidak melampaui batas apabila tidak ada haramnya gitu ya? Nah, kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang tentang ayat yang menyimpan menumpuk emas gitu. Wahai Rasulullah, apakah kalau simpanan emas yang banyak itu telah dikeluarkan zakatnya, itu termasuk kanzun yang diancam itu? Rasulullah menjelaskan, enggak. Ayat tentang numpuk emas, perak, nanti akan dijadikan oleh Allah azab, dipanaskan di atas api neraka, kemudian
Ketika membara digunakan untuk mengadabnya dari depannya, dari pinggangnya, dari punggungnya. Nah, dan biasanya mubalek itu mengatakan akan disetrikakan hartanya, biasanya gitu ya. Gitu. Nah, itu gitu. Ayat tentang menyimpan harta tidak diinfakkan di jalan Allah. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau zakatnya dikeluarkan, apakah masuk ancaman?" Rasulullah mengatakan, "Enggak." Berarti kalau dikeluarkan zakatnya yang simpanannya 100 miliar itu, ya, itu yang penting dikeluarkan zakatnya dan itu halal, maka itu belum jadi dosa atau tidak dosa, tidak dosa. Tapi sudah pasti kalau roh dicabut langsung menyesal pada Allah. Kenapa? Karena nikmat dari Allah kamu gunakan untuk apa? Ternyata tidak digunakan. Nah, itu seandainya dari segala sisi selamat, ya, sesungguhnya dia pasti menyesal di hadapan Allah. Nah, itu. Nah, loh, harta simpanan itu dizakati setiap tahun. Harta simpanan dizakati setiap tahun. Kecuali akorot. Akorot itu apa? Harta yang tidak bisa bergerak. Contohnya apa? Rumah, ya, tanah, kebun, tambak itu tidak kena zakat. Tidak kena zakat. Gitu. Zakat itu bukan pajak, meskipun dibayar pajaknya itu bukan zakat. Gitu. Karena itu harta yang wajib zakat, meskipun kena pajak tetap wajib zakat. Kenapa? Zakat itu bukan pajak. Nah itu. Akorot tidak kena zakat, kecuali apabila barang yang tidak bergerak itu jadi komoditi. Jadi barang yang dijual belikan. Bukan jual barang, tapi jual beli barang. Apa maksudnya? Saya punya rumah, saya punya tanah, tak jual. Berarti saya harus zakat ya. Dari segi menjual harta, dari sisi menjual harta ini tidak kena zakat. Nah itu. Adapun orang yang menjual belikan tanah, apa maksudnya menjual belikan tanah? Oh, kalau ada tanah kelihatannya dijual murah tak beli, tapi setelah saya beli juga saya tawarkan. Nah, itu berarti, nah, maka bukan bukan begitu laku kena zakat, bukan gitu. Nah, tapi zakatnya itu tahunan. Barang dagang itu bukan kalau laku kena zakat, tapi nanti di akhir tahun yang ada baik barang yang dijual belikan maupun uangnya, baik itu modal maupun, ya kalau modal aja kena, apalagi keuntungan itu, termasuk modalnya juga kena zakat, itu kena zakat. Hanya saja itu ada dulu saya tidak punya pemahaman kayak gini, ternyata ini ulama gitu ya mengatakan bahwa, tetapi saya juga tidak tahu ulama yang lain. Ada ulama yang mengatakan bahwa akorot yang dijual belikan, orang yang jual beli akorot, gitu. Nah, itu dizakati di akhir tahun. Setelah itu jika tahun berikutnya tidak laku, maka tidak kena zakat sampai dia laku. Kan ada orang jual beli tanah, tanah yang di sini 10 kapling, gak laku-laku sudah 6 tahun, gitu ya. 1 tahun dia kena zakat. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam tidak kena zakat lagi, dengan dari fatwa tadi dia. Tidak kena zakat lagi sampai ketika laku baru kena zakat. Nah itu, alhamdulillah, mudah-mudahan itu yang benar, dan saya juga akhirnya ngikut gitu ya. Saya bukan ulama, ada yang kayak gitu, saya ngikut dan itu meringankan. Kenapa? Karena sekian tahun kita ngisi muamalah gitu ya, itu ya kita harus beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena
pembahasan di dalam Islam barang dagang itu dizakati setiap tahun termasuk modalnya. Lah kalau termasuk modalnya kan berarti meskipun tidak laku kan itu modal yang jadi barang dagang kan gitu ya. Nah ternyata ada fatwa kayak tadi itu bahwa barang dagangan itu di akhir tahun semuanya dikeluarkan zakatnya utang. Nah utang dikeluarkan hutangnya, utang itu tanggung jawab yang punya. Gitu ya. Nah kalau yang punya banyak orang terus tidak kena zakat. Misalnya 5 miliar, tapi miliknya sahamnya banyak orang, masing-masing hanya punya 50 jutaan, 50 juta nggak kena zakat. Nah kan gitu. Nah, karena itu zakat dikeluarkan. Sudah enggak sudah bukan hutang, hutang dikeluarkan. Kalau bukan hutang dihitung yang dijual belikan rumah, perumahan atau tanah di tahun pertama kena zakat. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima kalau enggak laku, yang enggak laku itu tidak dihitung untuk dizakati. Tidak dihitung, tidak dikeluarkan zakatnya. Yang dikeluarkan zakatnya hanya yang hutang. Nah, dari tadi itu. Dan Alhamdulillah mudah-mudahan dan saya sendiri akhirnya yang ikut kenapa? Karena kalau nggak gitu terlalu berat. Nah, sementara zakat itu tidak berat, gitu. Aslinya zakat itu tidak berat bagi orang yang beriman dan menjaga agamanya. Kenapa? Karena itu dana yang tidak ia butuhkan untuk kebutuhan, itu berarti kelebihan dari kebutuhan. Terus setiap tahun hanya sekali, hanya 2,5%. Aslinya kalau orang itu beriman menjaga agamanya itu tidak berat. Dan saya tahu ada orang yang keluarkan zakat 1 miliar, bukan orang kota, maksudnya bukan kotanya bukan setingkat Gresik gitu ya, tapi gitu orang kecamatan tapi kaya. Apa maksudnya? Dibandingkan dengan orang kaya yang Gresik ya nggak ada apa-apanya gitu. Maksudnya gitu. Jadi ini orang kaya tapi orang kaya tingkat kecamatan gitu ya. Nah, mengeluarkan zakat 1 miliar karena apa? Kok saya tahu itu karena teman guru Muhammadiyah itu pernah itu melewati lembaga Muhammadiyahnya diamanahi, terus dia yang diamanahi juga, terus ada beberapa. Nah, itu mencatat dan memberikan semuanya, terus ya intinya kayak cukup rapi strukturnya gitu ya. Nah, gitu. Dan cerita bahwa tahun-tahun sebelumnya itu dititipkan ke desa ini untuk dibagikan ke warganya. Ternyata ada isu mungkin sumbernya bukan dari dia isu itu, tapi ada isu loh itu dari desa membagi zakat kok itu dikasih itu nggak dikasih. Padahal itu kan ada isu kayak gitu. Akhirnya daripada nanti itu isu itu tambah besar terus diamanahkan ke tadi itu. Yang saya ambil pelajaran, oh dia ini mengeluarkan zakat 1 M. Dan selain zakat di hari-hari biasa itu sering didengar, oh itu bantuan dari itu, oh itu bantuan dari itu. Gitu ya. Nah, apa maksudnya? Zakat itu bagi orang yang beriman dan menjaga agamanya ringan. Yang banyak didorong di dalam Quran dan Sunnah itu bukan zakat. Zakat itu bukan didorong di dalam Quran dan Sunnah. Zakat itu ditunjukkan hukumnya dan ancamannya sangat mengerikan. Itu zakat. Kenapa? Itu ringan. Karena itu ini hukumnya begini, enggak kamu laksanakan azabnya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha jibahum yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Nah, orang yang menyimpan emas dan perak tidak dikeluarkan zakatnya, beri kabar azab yang sangat mengerikan. Akan dipanggang hartanya di neraka jahanam, lalu digunakan untuk mengadapnya dari depannya, dari pinggangnya, dari sampingnya. Ini simpananmu, rasakan. Nah, jadi itu. Nah, jadi zakat itu ditunjukkan hukumnya, terus ditunjukkan adabnya sangat mengerikan kalau tidak dilakukan. Dorongan yang sangat kuat berbagai macam itu bukan zakat, itu sedekah. Sedekahlah akan diganti oleh Allah. Kayak gitu, udah. Nah, orang yang mensedekahkan hartanya akan dibalas yang berlipat oleh Allah.
Sedekahlah, kamu nanti dilindungi dari yang memadharatkan. Sedekahlah kamu, macam-macam sedekah. Tapi kalau zakat itu enggak kayak gitu. Zakat itu gampangannya, oh zakat itu stok ya ayatnya ya. Gampangnya gitu saja. Gitu. Aqimus sholat wa atuz zakat. Laksanakan sholat, bayarkan zakat. Gitu. Nah jadi ya itu. Tapi ancamannya Masya Allah. Sholat, enggak sholat ancamannya Masya Allah. Gitu. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Nah, intinya bahwa zakat itu ditunjukkan hukumnya, ancamannya sangat. Tapi yang didorong banyak, dikasih gambaran-gambaran banyak, dikasih iming-iming yang besar, itu adalah sedekah. Nah, itu zakat, itu sedekah. Meskipun begitu, kalau tidak terlatih, sekarang uangnya berapa? 100 juta. Kalau emas itu eh, 100 1.100.000 atau 1 juta lebih sedikit itu ya 100 juta sudah kena zakat gitu ya. Seandainya 1 juta 80 juta kena zakat gitu ya. Nah, 100 juta zakat nggak dikeluarkan zakatnya, nanti 200 juta tambah berat. Nanti kalau hartamu 1 M, zakatnya berapa? 25 juta tambah berat ya. 25 juta, Masya Allah. Pengurus masjid pembangunan datang sama proposal aja cuma dikasih 500.000 kok. Ini 25 juta. Nggak ada yang datang-datang pakai proposal lagi. Terus 25 itu nggak gampang. Gitu ya. Nggak gampang. Didatangi pengurus. Malu itu jiwa. Oh itu ada malu udah datangi. Udah itu ada yang lain. Ini 500.000. Gitu ya. Orang yang kayak gitu, gitu ya. Jangan kira gampang mengeluarkan zakat kalau sudah 1 M. Padahal 1 M itu baru 25 juta. Bagaimana kalau sudah 40 M harganya? Berapa zakatnya? 1 M. Wah, bisa begitu nanti. Gitu. 1 M bisa begitu. Tapi kalau sudah terlatih, zakat itu ringan. Gitu. Ketakutannya kepada Allah itu mengerikan. Kenapa? Sudah terlatih. Sudah terlatih. Nah, Allah alam, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.